Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang kita hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah, orang tua-tua kita, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, Bapak Ibu jemaah fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, subuh ini kita bisa kembali berjumpa setelah mungkin selama beberapa kali setelah Ramadan ditiadakan. Hingga saking lamanya kita tidak adakan protokol pelupaan Ustadz Ahmadi. Emang saya ini Pak, tidak masalah. Saya ngisi di An-Nur itu zuhur pekan ke ganjil, Senin ke-1 atau ke-3, kalau ada 5 Senin berarti Senin ke-5. Itu dibuat orang itu Haji Ahmadi MA. Lantak kalian lah. Kalau orang tanya MA itu apa Pak Ustaz? Melayu asli. Kalau tadi disebut Ahmadi MSY, masih seperti yang dulu. Kalau yang lain sudah segini, yang ini masih seperti yang dulu aja. Kayak Bapak sekalian rahmatullah ta'ala, itu hanya atribut-atribut dunia saja. Tapi kata Allah dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa itu bukan yang paling banyak gelarnya. Yang paling terbaik, yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling banyak gelarnya, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi pangkatnya. Tapi di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tidak ada jaminan yang duduk di sini lebih mulia daripada Bapak Ibu yang duduk di bawah. Kenapa? Karena takwa itu tidak nampak. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu takwa? Apa jawab Nabi? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Tidak bisa dinilai dari pakaian. Oh, mentang-mentang dia setiap hari pakai jubah, pakai gamis, oh itu orang bertakwa. Belum jaminan. Di Arab sana Bapak Ibu pencopet juga pakai jubah. Di Mekah itu copet pakai jubah. Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah. Artinya tidak bisa dinilai. Tapi mungkin itu salah satu ciri-ciri mungkin. Tapi kalau dipastikan oh ini orang takwa. Lalu sebaliknya kalau nampak kita orang sholat ke masjid, celananya lepis, baju kaos oblong, ini preman, ini tidak takwa. Tidak juga. Mungkin tampilan luarnya tetapi hatinya mungkin lebih baik. Nah, maka ini sekedar mengingatkan kita balik bahwa ketakwaan itu dinilai oleh Allah melalui hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menengok bentuk rupa kamu, wala ajsamikum, tidak pula bentuk badan kamu. Walakinna, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang menjadi fokus penilaian Allah adalah hati dan amal kamu. Nah, ini yang harus kita jaga. Karena besok di hari kiamat itu tak ada lagi manfaat harta, tak ada lagi manfaat gelar, tak ada lagi manfaat ilmu, tak ada lagi manfaat kekayaan dan segala macam anak keturunan. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Tak ada lagi kekuatan harta, tak ada lagi kegunaan anak. Tetapi siapa yang selamat? Man atallaha biqalbin salim, yang datang dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa. Inilah tujuan kita subuh Ahad ini berlama-lama di masjid, agar hati itu salim, hati itu selamat.
Inilah tujuan kita bolak-balik 5 kali paling kurang ke masjid ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, agar hati itu diselamatkan oleh Allah. Karena hati kita ni tidak punya kita. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu ada dalam genggaman Allah. Nah, maka patut kita bersyukur Bapak Ibu. Setiap subuh masih Allah lembutkan hati kita bisa ke masjid. Ini rezeki yang sangat luar biasa. Harta yang banyak itu besok tinggal. Kami nak ke masjid Pak Ustaz, sayang takut nanti ketika di masjid rumah digondol maling. Padahal besok kita mati rumah itu tidak dibawa juga. Ya, tapi bukan berarti kalau gitu lantaklah ke masjid biarlah pintu rumah terbuka. Nah, ada usaha juga, ikhtiar, kunci. Dalam riwayat pernah Nabi Muhammad datang sahabat mau ke masjid, dia pakai unta. Lalu untanya dibiarkan saja, enggak diikat, enggak dikurung, dibiarkan. Apa kata Nabi? Loh, itu kok dibiarkan untamu enggak diikat? Biar sajalah ya Rasulullah, kan Allah, saya tawakal aja. Pasti Allah jaga itu. Nah, itu tawakal yang salah. Kata Nabi, ikat dulu ontamu baru kau bertawakal. Sama juga lah kita sekarang, kan enggak? Kalau kita sekarang enggak pakai onta, pakai mobil, kendaraan. Kunci dulu stangnya, kalau perlu tambah pula gemboknya, baru bertawakal. Nah, itu makna tawakal yang sesungguhnya. Ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa orang jumlah jemaah yang ada di sekitar sini, tetapi yang dipilih Allah. Tambah satu lagi. Assalamualaikum. Yang dipilih Allah. Kami kemarin Bapak Ibu dikumpulkan oleh Bapak PJ Wali Kota, Pak Muflihun. Ustaz-ustaz Mubalik, MDI, IKMI, Ittihadul Mubalighin, pokoknya 1.500 orang mubalik. Saya heran juga, jarang-jarang rame-rame. Masjid Ar-Rahman itu penuh Pak, meludak sampai keluar, 1.500 orang. Kenapa? Ya, ini mungkin ada sebab itu juga. Di undangan itu ditulis kepada mubalik diharapkan membawa fotokopi KTP dan fotokopi buku rekening. Mungkin trik juga ini Pak pengurus nih. Biar ramai kita, besok kalau ada undangan buat catatan di bawah. Kepada jemaah diharap membawa fotokopi KTP dan fotokopi buku rekening. Itu ramai itu. Kenapa? Karena akan dibagikan insentif. Lumayan juga, 1 juta per ustaz. Tapi sampai sekarang belum cair lagi. Belum masuk lagi saya tengok. Jadi Bapak sekalian, ini trik juga. Ya, besok Bu aja mau itu Pak RW. Pokoknya tolong bawa fotokopi KTP plus buku rekening. Masalah dicairkan, tidak cairkan itu urusan besok kan. Pokoknya suruh bawa ya. Insyaallah. Kayak Bapak sekalian, begitulah dunia. Dunia. Padahal janji Allah Ta'ala, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu, fajar itu, qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sementara 1 juta. Allah menjanjikan lebih daripada itu, dunia dan seisinya. Kita yang hadir ini mudah-mudahan Allah janjikan dunia dan seisi-isinya. Itulah makanya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi bisa bertahan subuh nih. Jadi kalau mengantuk-ngantuk, kalau capek betul, ya sekali sepekan nih kita usahakan juga lah. Subuh nih. Nah, subuh ini membedakan mana yang munafik dan mana yang benar-benar beriman. Asqalu salatin 'alal munafiqi salatul isya wa subhi. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Makanya kata Buya Hamka, kalau mau menengok kalian orang Islam, datanglah di hari rayanya.
Idul Fitri, Idul Adha. Cobalah tengok, ramai. Kalau solat itu di masjid, tidak muat masjid, muntah sampai keluar. Idul Fitri. Tapi kalau mau melihat orang beriman, tengoklah di saat solat subuhnya. Itu perbedaannya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini pertemuan pertama kita setelah Ramadan, sebelum nanti selanjutnya kita lanjutkan kaji kita tentang adab dan akhlak Islami, sedikit kita akan membahas ada beberapa poin, setidaknya ada 8 poin yang dia judulnya adalah ma hiya asbabul qabul atau ma hiya alamatul maqbulin. Tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ramadan sudah, puasa sudah dibuat, tarawih witir dikerjakan, qiyamul lail terus dilaksanakan, iktikaf juga sudah, tilawah Quran, berzikir, istighfar, minta ampun, salat tahajud, semua sudah dibuat. Pertanyaannya, apakah ibadah kita itu diterima Allah ataukah tidak? Ini yang mau kita tengok hari ini, subuh nih. Kita tidak ada yang tahu, Pak. Saya tidak tahu apakah ibadah saya diterima. Karena memang tidak ada laporannya. Beda kalau kita kirim WA. Kalau saya kirim WA ke Pak Zukrianto, nanti nampak centang 2 warna biru. Sudah dibaca nih. Sampai hari ini tidak ada WA-nya. Entah kalau ibu di belakang ada WA. Almarhum ibu sudah saya terima kata Allah. Tidak ada. Sementara memang amal itu ada yang makbul, ada yang diterima, ada yang mardud, ada yang ditolak. Persoalannya apakah amal kita diterima atau ditolak? Ya kita tentu inginnya diterima. Apa tandanya amal itu ada yang ditolak, ada yang diterima? Ya pengorbanan anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Sehingga ada doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, terimalah segala munajat permohonan kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu tandanya ada doa yang tidak diterima. Kalau tidak ada, tidak mungkin ada doa, ya Allah terima ibadah kami. Nah, apakah ibadah kita diterima? Memang tak ada kepastian, tetapi setidaknya para ulama menyebutkan ada tanda-tandanya. Ini 8 tandanya. Kalau ada, mudah-mudahan doa kita, ibadah kita, istighfar kita, permohonan ampun kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, ada murruju ila dzambi ba'da ta'ah. Adalah ada merujuk, tidak lagi rujuk. Rujuk itu apa? Kembali. Kalau orang sudah tolak, mentalak istrinya, dia masih boleh rujuk. Itu sebut rujuk, kembali. Sepanjang tolaknya belum bain kubro. Tolak 1, itu bisa lagi. Yang kadang kan itu baru tahu di racak jando. Itu baru menyesal. Kalau pas berkelahi itu, tidak ada lagi nih Pak Ustaz. Pokoknya ini tidak bisa dipakai lagi. Harus dicampak aja jauh nih, buang. Lah 2 hari, 3 hari, 2 minggu, 3 minggu deh. Iya Pak Ustaz, dah ajak le Pak Ustaz. Mau pulang balik, boleh rujuk. Bagaimana cara rujuknya? Kalau masih belum habis masa iddah 3 bulan 10 hari, cukup suami menyebutkan kepada istrinya, wahai istriku, ayo saya ingin rujuk kembali. Harus pakai saksi Pak Ustaz. Rujuk tak butuh saksi, karena tolak juga tak butuh saksi. Tapi biasanya kita dipanggil Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh adat. Itu apa? Ya agar mereka besok tidak mengulangi. Malu wak besok balik. Patanglah wak panggil Pak RW, kau bercorai lo balik. Itu maknanya kenapa dipanggil orang banyak. Sebenarnya antara dia berdua saja boleh. Bahkan ada satu mazhab mengatakan
tidak pun suami itu mengucapkannya, cukup dia pulang ke rumah, lalu istrinya menerima, kemudian di malam itu atau di saat itu mereka berhubungan suami istri, maka itu sudah menjadi rujuk bagi mereka. Nah, begitu mudahnya Allah Ta'ala menyatukan mereka. Tapi kalau sudah lewat masa iddahnya 3 bulan 10 hari, ini mesti mengulang akad nikah baru. Itu rujuk dalam nikah, dalam tolak. Tapi kalau ini maknanya ada merujuk ila dzambi ba'di ta'ah, itu adalah tidak lagi kembali membuat dosa setelah melakukan ketaatan dan ibadah. Kalau ada ini tanda amal kita sudah diterima Allah. Sebulan kita puasa, kita tahan. Yang lapar kita lahan, padahal halal, nasi lauk pauk di rumah itu halal, tapi kita tahan. Mampu kita menahan dari yang halal. Untuk berlatih mudah-mudahan besok bisa menahan dari yang haram. Haus kita tahan. Mata ni asal terlihat sedikit keluar muncul di HP ini, astagfirullah, langsung kita delete, kita hapus, kita buang. Hati, pikiran, lintasan-lintasan ini kalau terpikir yang aneh-aneh, yang tidak-tidak selama puasa, kita campakkan. Padahal dulu mungkin sebelum Ramadan, ya mungkin kata-katanya banyak yang mengandung dosa, pikirannya banyak yang mengandung dosa, matanya banyak yang melihat yang berdosa. Kita tahan. Nah, perhatikan setelah bulan Ramadan, apakah kita kembali kondisinya seperti dulu sebelum Ramadan? Mata ini kembali suka nengok-nengok yang tidak baik. Hati ini kalau masih pulang kepada pekerjaan yang lama, ada merujuk, dia tetap pulang kembali, rujuk balik, mengulang. Ini alamat amal ibadahnya tak diterima Allah. Salah satu tanda, 1/8-nya tak diterima Allah Ta'ala. Ini kita pakai untuk mengoreksi diri kita. Saya Pak Ustaz waktu Ramadan taat, tak minta ampun taat. Pokoknya tarawih tak tinggal. Tapi begitu hari raya, solat wajib pun tinggal. Ini berarti ini tidak terima. Ada tanda bahwa Allah tidak menerima ibadah kita. Banyak-banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, al-wajlu min adami qabulil amal. Yang kedua adalah khawatir jangan-jangan amal itu tidak diterima Allah. Ada rasa kita, ya Allah, jangan-jangan puasa saya kemarin tidak Engkau terima. Ya Allah, jangan-jangan ibadah saya ini. Karena apa? Kalau orang merasa ada khawatir dalam dirinya bahwa ibadahnya tidak diterima Allah, otomatis dia apa? Dia akan rajin ibadah balik. Dia akan selalu berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya kita habis sholat itu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa kita baca, Bapak Ibu? Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seharusnya habis sholat itu kan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa sholat dah. Alhamdulillah sudah selesai kewajiban. Alhamdulillah sudah tunai semuanya. Tapi kenapa disunahkan malah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena jangan-jangan sholat kita tidak diterima Allah, maka kita minta ampun. Jangan-jangan sholat kita lalai dalamnya. Berapa banyak orang sholat itu dalam sholatnya malah yang teringat yang lain-lain. Allahu Akbar. Macam-macam masuk. Honda tak berkunci tanda. Kunci Honda tadi mana ya kan? Baru tu kan. Ya. Ini kan. Enggaknya astagfirullah. Habis ibadahnya, habis salatnya astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Kita khawatir jangan-jangan ibadah kita belum sempurna. Yang ketiga, at-taufiq ila a'malin salihatin ba'daha. Dia mendapatkan bimbingan dari Allah untuk beribadah setelah ibadah. Maka setelah Ramadan ini, kalau hati kita itu ingin terus ke masjid, itu bimbingan Allah, taufik namanya. Kalau setelah puasa ini ingin terus puasa, makanya selesai Ramadan bukan berarti selesai puasa.
Selesai Ramadan bukan berarti selesai baca Quran. Selesai Ramadan bukan berarti selesai sholat sunat. Tapi orang yang diterima Allah ibadahnya, dia akan selalu dibimbing Allah untuk ibadah. Ramadan memang puasa wajib, tetapi setelahnya ada puasa sunat. Nah, itu maknanya ibadah. Kalau ini masih di bulan Syawal, masih ada kesempatan nih Bapak Ibu. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa sebulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia iringi puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Boleh dari hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7, boleh berurut-urutan. Oh, tidak bisa hari kedua sampai ketujuh itu masih banyak tamu datang ke rumah, kita pun datang ke rumah orang. Sayang kue-kue hari raya itu kok tidak dimakan. Ada kue mentega, kue apa-apa di dalam tu, kue bawang, kacang tujin, sekali setahun nih, biarlah. Boleh ambil di tengahnya, mungkin mulai hari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, boleh. Boleh juga diambil di terakhirnya. Ini udah masuk bagian akhir kita. Kalau masih ada yang belum memulai, saya sarankan mulailah. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Puasa 1 bulan Ramadan, menambah 6 hari di bulan Syawal, karena qasyamid dahri, dia dapat pahala bagaikan puasa 1 tahun penuh. Oh, bayangkan tuh Pak, setahun nilainya, nambahnya cuma 6 hari. Kan bonus besar-besaran, promo besar-besaran. Puasa sudah sebulan Ramadan, dah tambah 6 hari aja lagi. Masa yang 30 hari kita sanggup 6 hari tak buat? Kan sayang. Pahalanya 1 tahun penuh puasa. Tapi memang Pak, puasa 6 hari bulan Syawal ini berat daripada Ramadan tuh. Itu pula lah godaan. Kenapa? Kalau Ramadan semua orang puasa. Tapi kalau 6 hari ini awak puasa, pergi ke kantor, pergi kerja deh. Di topi jalan baun bakso lah, baun goreng, baun bawang sate itulah. Ini yang membuat ini, makanya pahalanya pun luar biasa Pak, setahun. Kalau setiap tahun lah dibuat dia, tahun ini, tahun besok, berarti maknanya seumur hidupnya dia bernilai puasa di sisi Allah Ta'ala. Maka kita usahakan nih, kalau perlu belum mulai, hari besok mulai, Senin. Saya jujur baru 4 hari dapat nih. Sengaja saya tunda nih, Jumat, Sabtu, Ahad. Kenapa? Tiap hari ada orang nikah 3 hari ini pula. Orang nikah nih kalau tidak makan di situ tidak pula rasanya afdol kan. Kasihan pula orang udah masak, bolehlah enak. Awak tidak pula makan. Apa kau makan dulu? Sudahnya pasalnya ditunda dulu. Jumat nikah, nanti ada juga orang nikah, kemarin yang nikah. Insyaallah besok Senin, Selasa lanjut. 2 lagi utang saya untuk Ramadan, untuk bulan untuk tahun ini. Ya, kita usahakan. Jadi orang yang diterima amal ibadahnya, perhatikan apakah kita ini tambah ringan berbuat ibadah atau tidak. Apakah ada bimbingan oleh Allah Ta'ala dalam hati kita untuk beribadah atau tidak. Kalau semakin banyak dorongannya, ringan kita, karena kita ini 2, setiap orang ada nih Pak. Ada bisikan yang mengajak baik, ada bisikan yang mengajak tidak baik. Semua kita punya. Baru mau puasa nanti datang dia bisikan tidak baik, tidak usah puasa soleh. Oranglah sudah mau puasa soleh. Itu bisikan tidak baik. Yang baik puasalah setahun nilainya nih. Begitu terus berkecamuk dia tuh. Ada dua-duanya ada. Nah, kalau berat bimbingan yang mengajak kita untuk baik, itu pertanda ibadah kita sudah diterima Allah Ta'ala. Ada taufik namanya, ada bimbingan dari Allah. Karena memang Bapak Ibu, yang sunnah itu besok di hari kiamat sangat bermanfaat. Kata Allah Ta'ala kepada malaikat besok di hari kiamat, nih periksa nih. Awalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah, kata Nabi, yang pertama diperiksa di hari kiamat itu adalah salat. Malaikat diperintah Allah, malaikat periksa salatnya. Yang wajib-wajib dulu periksa. Lalu fa in intaqasat min faridatihi, kalau ternyata yang wajib itu banyak yang kurangnya, ada kekurangannya, apa kata Allah? Maka tengok, periksa.
hal min abadi min tatawwu, apakah hambaku itu pernah melakukan ibadah sunat. Nah itulah guna yang sunnah. Ya kita akui juga bahwa ibadah kita ini banyak yang nggak sempurna, banyak yang kurang. Puasa kita memang haus, lapar, kita tahan sampai maghrib. Tapi boleh jadi mulut kita tidak bisa ditahan dari bergibah, menggunjing, berkata kotor dan lain sebagainya. Memang iya kita tahan lapar sampai maghrib, haus tidak kita minum-minum sampai maghrib. Tapi mungkin boleh jadi tangan, kaki, banyak juga perbuatan yang dapat menyumbingkan ibadah puasa. Maka besok di hari kiamat begitulah. Sama seperti sholat juga. Sholat diambil yang wajib. Sholat wajibnya mungkin banyak kekurangan. Entah kurang khusyuk, entah kurang bacaan, entah kurang betul fatihahnya, entah kurang betul rukuknya, entah geraknya yang kurang pas. Maka periksa yang wajib. Kalau ada yang kurang, ambil yang sunnahnya. Tempel. Nah, itulah gunanya. Ramadan gitu juga. Habis Ramadan, ambil Syawalnya, Senin Kamisnya, puasa Asyuranya, puasa Arafahnya, puasa kalau bisa puasa Daudnya, alhamdulillah, Ayyamul Baitnya. Karena banyak yang sunnah, tidak ada yang tak cukup yang wajib saja. Kalau sholat ada rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, ada sholat sunat hajatnya, ada sholat sunat tahajudnya, ada sholat sunat tasbihnya. Sholat sunat tasbih. Apa sholat sunat tasbih itu Pak? Sholat sunat tasbih itu sholat sunnah yang dianjurkan kita kalau bisa sekali sehari. Bagus. Kalau tidak juga sekali seminggu. Tidak bisa juga sekali setahun buat. Tidak bisa juga sekali seumur hidup. Nah, itu sholat sunat tasbih. Karena faedahnya Pak, menggugurkan dosa seumur hidup. Dalam sholat sunat tasbih itu kita membaca tasbih 300 kali, maka disebut dia sholat sunat tasbih. Setelah baca ayat 15 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita pun bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Baru ruku. Allahu akbar subhana rabbiyal azimi, lalu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha, tasbih lagi 10 kali. Sami Allahu liman hamidah, tasbih lagi 10 kali. Setelah rabbana lakal hamdu. Sujud, tasbih lagi 10 kali setelah subhana rabbiyal a'la. Pokoknya setiap setelah ibadah itu tasbih. Duduk antara dua sujud 10 kali lagi. Sujud lagi 10 kali lagi. Nanti duduk istirahat sebelum naik 10 kali. Berarti satu rakaat 75 kali tasbih. Ini laksanakan 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Akhirnya 75, 300 kali tasbih. Maka dia disebut sholat sunat tasbih. Sekali seumur hidup minimal. Ini gunanya apa? Itu tadi untuk menempel ibadah-ibadah yang wajib, yang mungkin ibadah itu kita lakukan tidak sempurna dan banyak kekurangan. Nah puasa begitu juga, puasa Syawal ini untuk menempelnya. Nah kalau kita ada keringanan bimbingan dari Allah Ta'ala setelah ibadah, maka itu mudah-mudahan pertanda ibadah kita pun sudah diterima oleh Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, istisgharul amali wa adamul ujubi wal ghurur bihi, yakni merasa amalnya masih sedikit dan dia tidak takjub, tidak sombong, tidak melantas berbangga dengan amalnya tersebut. Jadi sebanyak apapun amal kita bulan Ramadan kemarin, masih ada perasaan kurang, masih ada perasaan terlalu sedikit. Karena kalau kita merasa sudah banyak, akhirnya apa? Dia tidak mau lagi ibadah. Alah tu Pak Ustaz, sepanjang puasa petang ke masjid je lah. Sudah rayu kau berhentilah lagi ke masjid. Alah cukup itu mah. Kan ini merasa cukup. Tapi orang yang diterima ibadahnya, dia tetap maskur, masih kurang. Kau mohon maaf kalau ada nama maskur, ini ada orang maskur.
Tapi maskurnya mungkin maskur yang tidak tepat. Tepatnya itu masih kurang dalam ibadah, merasa kurang. Istisghar, saghirun, berasal dari kata saghir, kecil, merasa ibadahnya baru kecil, sedikit. Kalau dia merasa sedikit, dia akan rajin ibadah. Sedekah umpamanya. Kalau dulu Ramadan sedekahnya 10.000, 10.000, ya 30 malam baru 300.000. Sikit baru seputar. Maka dia tingkatkan balik. Kalau dulu mungkin Ramadan dia hanya tarawih witir saja 11 rakaat, merasa kurang. Nah, nanti di luar Ramadan dia tambah. Makanya habis bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Syawal itu apa artinya, Pak? Syawal itu artinya naik, meningkat. Bahasa Arab itu Syawal, kalau orang Arab Syawal itu apa? Ada kalajengking. Ibu tahu kalajengking, Bu? Itu yang di depannya ada jepit, ekornya itu kan naik itu, Pak. Ekornya naik itu ke atas. Nah, ekor kalajengking itu bahasa Arabnya Syawal. Jadi kalau ada bapak di sini namanya Syawal, nah itu iku kalajengking berarti. Makna bahasanya itu. Dia saya nengok dia teringat saya kalajengking. Naik dah. Orang Arab bilang ekor kalajengking itu Syawal, naik. Sama juga orang Arab bilang untuk ekor sapi. Ekor sapi, tapi kalau di saat dia buang kotoran. Sapi itu kalau dia berak, itu kan ekornya naik. Nah, itu juga Syawal. Apa maknanya? Syawal itu ya meningkat, naik. Amal ibadahnya bertambah. Maka kita periksa apa yang bertambah setelah Ramadan nih. Ada orang setelah Ramadan bertambah gula, kambuh, asam naik, asam urat. Ini berarti salah. Mestinya yang bertambah itu apa? Bertambah iman, keyakinannya bertambah. Keberadaan Allah selalu diawasi Allah Ta'ala itu bertambah. Ketakutan dia berbuat dosa itu bertambah. Karena selama Ramadan enggak berani berbuat dosa, kan bertambah. Bertambah apa lagi? Bertambah soleh, bertambah amal, bertambah ibadah. Kenapa? Karena dia merasa ibadahnya belum banyak, sedikit baru. Bertambah apa lagi? Bertambah ilmunya. Karena selama Ramadan itu terus dikasih pengajian-pengajian. Ada yang ba'da Isya, ada yang habis subuh, ada yang zuhur. Pokoknya pengajian terus. Sebelum berbuka pengajian. Sehingga bertambah ilmunya. Bertambah apa lagi? Bertambah silaturahimnya. Karena silaturahim setiap malam itu jumpa satu sama lain, bertambah silaturahimnya. Bertambah kawan-kawannya. Ini dia merasa amalnya belum banyak. Maka di bulan Syawal ini meningkat terus. Bukan sebaliknya. Setelah Ramadan malah tidak beramal. Karena banyak orang yang salah, Pak. Dia pikir Ramadan itu adalah kesempatan menumpuk-numpuk amal. Begitu habis Ramadan ya habis. Udah ditumpuk dia. Ini keliru kita. Yang benar itu apa? Ramadan itu adalah syahrul tarbiyahnya, syahrul riyadhahnya, bulan berlatih, bulan belajarnya. Untuk apa? Untuk nanti selesai dari itu kita bisa terbiasa. Allah bisa karena biasa. Dilatih kita selama Ramadan untuk ke masjid, tarawih, witir. Mudah-mudahan setelah Ramadan tidak ditinggalkannya masjid lagi. Dilatih selama Ramadan untuk kita tilawah baca Quran. Setelah itu mudah-mudahan tetap baca Quran. Dilatih kita beribadah-ibadah sunnah-sunnah itu untuk apa? Agar nanti di luar itu tetap kita beribadah. Yang kelima, hubbut ta'ah wa karhul ma'siyah, yakni mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Tanda bahwa ibadah kita, istighfar kita, permohonan ampunan kita kepada Allah itu diterimanya adalah semakin sayang, semakin cinta kita berbuat ketaatan. Dulu selama Ramadan itu taat, hatinya lembut karena perutnya kosong. Setiap nampak orang yang susah dia mudah membantu. Setiap nampak orang yang miskin dia pun merasa kasihan, empati.
Nah sekarang mestinya semakin kuat dia hubbut ta'ah, semakin kuat kecintaannya kepada amal ibadah. Sayang rasanya dia kalau tidak ke masjid tadi. Menyesal, kata orang Melayu, sesal yang tak terjemput. Macam mana lah sesal tak terjemput? Tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Sempat tertinggal aja sekali dia ke masjid, wah rasanya menyesalnya itu sesal yang tak terjemput itulah. Nah, ini dia semakin sayang. Sebaliknya dia semakin Allah masukkan ke dalam hatinya kebencian terhadap kemaksiatan, berdosa. Jangankan dia yang melakukannya, menengok orang berbuat maksiat saja itu dah benci dia melihatnya. Bukan orangnya, perbuatannya itu yang dia benci. Perbuatan maksiat. Ini tanda juga. Jadi kalau kita ini hari-hari semakin ingin ibadah saja, semakin sayang dengan amal, maka itu juga ada pertanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Semakin ingin aja. Yang keenam, ar-raja wa kasratud du'a. Selalu berharap kepada Allah hingga dia memperbanyak doa. Selalu senantiasa berdoa. Kalau dulu doa-doa ini jarang-jarang kita minta kepada Allah Ta'ala, tapi setelah ibadah, setelah Ramadan malah tambah sering berdoa. Apa aja berdoa, sikit-sikit doa, sikit-sikit doa. Ya Allah, pokoknya berdoa. Karena doa ini perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepada aku akan jawab. Berdoa. Dia semakin sering berharap dan berdoanya hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau sebelum-sebelumnya dulu harapan dia, ketergantungannya kepada makhluk, kepada orang, kepada manusia, berharapnya kepada manusia. Tetapi setelah ibadahnya diterima Allah, tandanya diterima Allah adalah sekarang dia lebih besar berharap kepada Allah daripada berharap kepada manusia. Karena kalau berharap kepada manusia ini, yakin dan percayalah berujung kekecewaan. Berharap kepada pejabat, Pak saya ini begini minta alam ini aman katanya. Janji palsu ya. Ditunggu seminggu tak juga, ditunggu sebulan tak juga, tunggu setahun tak juga, enggak. Akhirnya kecewa. Tapi orang yang ibadahnya diterima, berharap dan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin dia berharap, semakin rajin dia berdoa kepada Allah. Lalu yang ketujuh, at-taisiru lit-ta'ah wal ib'adu 'anil ma'siyah. At-taisir. Taisir itu apa? Yassir lana, ada doanya. Ya Allah, ringankan, mudahkan. Maka dia akan mudah lit-ta'ah, akan mudah taat, wal ib'ad, dan jauh dari perbuatan maksiat. Tidak cukup dengan membencinya. Kalau tadi dia benci perbuatan maksiat, kalau ini tidak, dia tidak hanya cukup membencinya, tetapi menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ibu bapak, kalau ada kita dulu umpamanya berkawan dengan orang-orang selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, lalu kemudian sekarang orang-orang itu tidak mau lagi berkawan dengan kita. Kenapa? Karena kita sudah ibadah, sudah ke masjid, sudah rajin, sudah taat. Jangan khawatir, itu ada pertanda bahwa ibadah dan permohonan ampun kita diterima Allah. Karena ada juga kawan-kawan yang hijrah tuh Pak Ustaz. Saya sejak hijrah nih, kawan-kawan yang dulu dekat itu sekarang mulai menjarak dari saya Pak Ustaz. Bersyukurlah. Berarti Allah sudah mulai membimbing kita agar kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena kalau berkawan juga dengan dia, jangan-jangan karena iman yang belum kuat-kuat kali, akhirnya nanti terpengaruh juga. Kalau dekat lagi dengan dia, kalau kita udah mulai rajin ke masjid, nanti karena sudah berkawan balik dengan dia, maka akhirnya nanti terpengaruh juga, tidak juga jadi ke masjid. Nah maka bersyukurlah, karena Allah sudah mulai menjauhkan kita dari orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kawan-kawan akrab, besti-besti itu udah menjarak seorang lain. Nah, karena dia tidak bisa berkawan dia si Ajo tu leh. Batu Ajo tu kini ahli surga, ahli neraka je. Itu berarti bersyukur lah. Tidak menjarak seorang lain. Itu Allah Taala itu yang buat. Yang terakhir, hubbus salihin wa bughdu ahlil ma'asi. Dia akan tumbuh ke dalam hatinya kecintaan kepada orang-orang yang soleh. Ini penting Pak. Memilih kawan dalam hidup ini penting. Makanya kata orang Arab,
As-sadiq, kawan itu adalah man saddaqaka wala man sadaqaka. Kawan yang baik, sahabat sejati adalah orang yang mau meluruskan engkau di saat engkau salah, membenarkan di saat engkau melakukan kekurangan, kehilapan. Bukanlah teman orang yang selalu mengatakan engkau baik, mantap, lanjut. Nah, itu belum tentu kawan yang baik. Salah awak, lanjut aja lah katanya. Itu belum tentu kawan yang baik. Nah, maka orang yang diterima amalnya, Allah akan cenderungkan hatinya untuk mencintai orang-orang yang soleh. Akan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Karena kawan ini pengaruh, Pak. Kita lah ke masjid mamanya, baru mau masuk, ada kawan tuh sholat sunat, ada yang tidak. Nah, itu berbeda. Kalau pas kita baru mau ke masjid ini, tiba-tiba dekat dengan kawan yang tidak sholat sunat, ya mungkin kita tidak juga sholat sunat dibuatnya. Tapi ada kawan itu dia sebentar tegak, Allahu Akbar. Habis salam tegak balik dia, Allahu Akbar. Akhirnya kita pun bergairah pula dibuatnya, menengok kawan sholat tadi. Nah, itu faktor kawan. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, berkawan dengan penjual minyak wangi tidak dapat minyaknya, paling tidak dapat harumnya. Tapi berkawan dengan tukang pandai besi, nah ini mohon maaf kalau ada pandai besi, ini hanya istilah contoh. Tidak dapat kena apinya, paling tidak kena asapnya. Maka berhati-hati memilih kawan. Kalau kecenderungan kita memilih kawan yang soleh, Allah takdirkan kita memilih kawan yang baik-baik, maka itu pertanda Allah sudah mulai ingin menengok kita menjadi orang yang soleh pula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf khilaf dan salah. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Yuk, ada pertanyaan silakan. Pak RW. Waalaikumsalam. Bismillah. Kaitannya saya bertanya masalah idah. Idah cerai itu cerai mati itu sama enggak, Ustaz? Satu. Yang kedua, waktu akad nikahnya itu apakah perlu ketua lagi atau dinikah tapi mau menyatakan delegasi? Itu aja, Ustaz. Ya, makasih Pak RW. Jadi Bapak Ibu, ini di luar tema ya. Karena Pak RW ini sering tempat orang bertanya, makanya dia ingin kita sama-sama mendengarkan. Pertama, masa iddah. Masa iddah itu kan di dalam KH itu 3 bulan 10 hari. Berarti 100 hari lah kurang lebih. 3 kali suci, salah satu Quran. Lalu kemudian ukurannya ini, kalau dia masih talak 1, artinya masih talak raj'i, ini masih berlaku masa iddah. Talak 2 masih berlaku masa iddah. Selama 3 bulan 10 hari itu, kalau mereka ingin rujuk, ingin balik, ingin pulang, maka kalau belum terlampau yang 3 bulan 10 hari itu, cukup dengan lafaz suaminya saja, tanpa melalui perantaraan KUA, tanpa Pak RW, tanpa Pak RT, tanpa Pak Imam, tanpa Pak Ustaz. Dia aja datang ke bininya itu tadi, sejak berpisah aku tambah rancak, nampak ada bang. Berpulanglah awak balik, rujuklah kita. Tapi belum lewat yang 3 bulan tadi, 10 hari itu. Itu boleh, udah cukup rujuknya, tanpa akad nikah baru. Jadi jangankan ke KUA, akad pun tidak. Nah, ini satu. Nah, yang kedua, kalau talak itu sudah melampaui batas iddah tadi, maka dia memang harus akad baru. Nah, apakah harus ke KUA akadnya? Nah, kalau tolak yang diakui pemerintah adalah tolak yang dilaksanakan yang diucapkan di depan hakim di persidangan pengadilan agama. Tapi kan ada orang tolak ini dia di rumahnya. Secara fikih, tolak itu ya asal terucap kata tolak oleh suaminya, maka jatuhlah talak. Tapi kalau dalam undang-undang itu belum jatuh talak. Itu perbedaannya.
Makanya kalau memang dia hanya talak siri saja di rumah, ya, atau talaknya tidak sampai ke pengadilan, ya cukup. Nanti calon suami yang kemarin menceraikannya itu, istrinya kemarin yang dia ceraikan, walinya 2 orang saksi, akad nikah, mas kawin, tetap rukun. Tapi tidak perlu dia lagi ke KUA. Ya, mungkin nanti ada Pak Imam yang membimbing. Kalaupun ke KUA, kalau Pak KUA-nya mau membantu, ya silahkan. Kenapa? Kadang ada juga KUA nih, mana surat cerainya? Kalau tidak ada surat cerai, dia tidak mau merujuk. Nah, karena dia administrasi harus diadu dengan administrasi. Tapi ada juga yang mau membantu. Pak KUA, kami memang tidak bercerai di pengadilan, kemarin bercerai di rumah aja. Cuman rasanya kurang enak, kurang pas kalau Pak KUA tidak datang. Kalau tidak disaksikan orang KUA rasanya kurang afdol. Tolonglah kami Pak KUA. Ya, sepanjang rukun syaratnya itu tadi terpenuhi, insya Allah sudah sah. Tapi kalau dia tadi bercerai lalu kemudian membawa perceraian itu ke pengadilan, keluar akta cerainya, ya ini harus mengurus lagi. Kalau yang menuntut cerai itu adalah istrinya, maka dia mesti mengurus buku nikah baru. Jadi dia urus lagi semuanya, ada lapor ke Pak KUA. Nanti keluar buku baru. Tapi kalau yang menggugat itu mencerai talaknya itu suaminya, yang melapor ke pengadilan itu suaminya, maka dia tetap ke KUA, dinikahkan, dan dia nanti membawa surat rujuk itu ke pengadilan, mengambil buku yang kemarin dikumpulkan sebagai syarat perceraian. Karena syarat perceraian itu buku nikahnya, KTP, KK. Kalau ke pengadilan agamanya. Nah ini. Tapi kalau sudah talak 3, itu dia tidak bisa rujuk, melainkan si istrinya menikah dulu dengan laki-laki lain, lalu dicerai oleh laki-laki tersebut. Nah, itu perbedaan talak bain kubro ya. Kalau ada yang sudah talak 3, hitung talaknya macam mana Pak Ustaz? Talak itu baru bisa terhitung kalau diselingi oleh rujuk. Artinya apa? Kalau dia talak, pokoknya ndak bisa le do hari ko den talak 10. Kan ndak 3 Pak 10, 7 bonus. Atau aku talak 3 langsung Pak Ustaz. Itu tetap terhitung talak 1. Kenapa? Menghitungnya itu mesti berseling dengan rujuk. Talak, rujuk, talak lagi. Itu baru 2 ada. Tapi kalau talak tidak ada rujuknya, walaupun sudah 10 tahun, ya tetap talak 1. Dia masih bisa pulang. Jadi ngukurnya bukan berapa lamanya, tapi berapa kali dia rujuk, berapa kali dia cerai talaknya. Nah, itu cara menghitungnya. Harus ada berseling dengan rujuk, talak, rujuk, talak lagi, itu baru 2. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.